Pembahasan berikutnya adalah mengenai copyright. Pada tahun 2018, penyanyi Siti Badriah di bawah label Naga Suara merilis lagu berjudul Lagi Cantik yang langsung viral di berbagai platform digital, termasuk TikTok dan YouTube. Lagu ini memiliki nilai komersial tinggi, dengan jutaan views dan potensi royalti digital besar. Di tahun yang sama, keluarga Gen Halilintar, salah satu keluarga YouTuber paling populer di Indonesia, membuat ulang lagu tersebut dalam bentuk parodi dan diunggah ke kanal YouTube mereka. Namun dalam parodi tersebut, lirik diubah tanpa izin, digunakan secara penuh, dan video dimonetisasi di mana menghasilkan uang dari iklan YouTube. Permasalahan muncul ketika pihak Gen Halilintar tidak meminta izin kepada Naga Suara atau pencipta lagu sebelum menggunakan lagu. Lagu juga digunakan untuk tujuan komersial di platform monetisasi. Perubahan lirik dilakukan tanpa persetujuan pencipta, sehingga dianggap melanggar hak moral dan hak ekonomi si pencipta lagu. Maka, pertanyaan hukum yang muncul adalah: 1. Apakah parodi dilindungi sebagai bentuk fair use di Indonesia? 2. Apakah perubahan lirik tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran? 3. Apakah penggunaan di YouTube yang dimonetisasi dianggap komersialisasi? Pada tahap penyelesaian, pihak Naga Suara menggugat Gen Halilintar atas dasar pelanggaran hak ekonomi, yaitu menggunakan tanpa izin, pelanggaran hak moral dengan mengubah isi ciptaan, pelanggaran monetisasi tanpa lisensi. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Gen Halilintar telah melakukan pelanggaran hak cipta. Parodi tidak dapat dijadikan pembenaran jika tidak mencantumkan pencipta asli dan diunggah dengan motif komersial. Perubahan lirik tidak sesuai dengan pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengadilan memutuskan Gen Halilintar dihukum membayar 300 juta rupiah sebagai ganti rugi material dan imaterial kepada pihak Naga Suara, dan pencipta lagu diminta menghapus video dari platform YouTube serta mendapat peringatan publik untuk tidak mengulangi pelanggaran. Pembelajaran yang didapat terkait kasus pelanggaran hak cipta atas lagu Lagi Cantik menunjukkan bahwa hak cipta tidak bisa diabaikan, meskipun konten digunakan untuk hiburan, parodi, atau diunggah di platform digital seperti YouTube. Mengubah lirik, aransemen, atau unsur karya tanpa izin merupakan pelanggaran hak moral pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Monetisasi konten berbasis karya orang lain tanpa persetujuan adalah bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dapat berdampak hukum dan finansial. Parodi atau konten turunan bukan berarti bebas dari aturan, terutama jika digunakan untuk kepentingan publik atau komersial. Pendaftaran hak cipta dan perizinan eksplisit sangat penting untuk mencegah sengketa, membangun reputasi, dan melindungi nilai ekonomi karya. Hak cipta adalah hak eksklusif atas karya seni, sastra, musik, desain, perangkat lunak, dan sejenisnya, yang secara otomatis dimiliki pencipta saat karya lahir. Di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan mencakup hak moral atau pengakuan atas karya dan hak ekonomi dalam pemanfaatan komersial. Lama perlindungan hak cipta, umumnya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Untuk program komputer selama 50 tahun sejak publikasi. Untuk pelaksanaan seni dan produser fonografis selama 50 tahun sejak penampilan atau publikasi. Persetujuan otomatis pencatatan hak cipta yang diluncurkan pada 6 Januari 2022 mempersingkat proses permohonan hak cipta dari rata-rata 23 hari menjadi hanya 5 hingga 10 menit setelah pembayaran. Karya. Apa saja yang dilindungi? Beberapa contoh karya yang dilindungi diantaranya tulisan ilmiah, artikel, jurnal, buku, musik, lirik, aransemen, program komputer, desain grafis, animasi, database, dan karya digital lainnya. Perbedaan hak moral dan hak ekonomi yaitu: hak moral yaitu hak untuk tetap dicantumkan sebagai pencipta dan hak untuk menolak perubahan merusak kehormatan karya. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya seperti lisensi, royalti, penjualan, dan lain-lain. Hak moral melekat seumur hidup, sedangkan hak ekonomi bisa dialihkan atau dijual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat pelanggaran konten digital sangat marak dengan musik, film, perangkat lunak, marketplace, dan media sosial yang menjadi medium pelanggaran. Tahun 2021, Tokopedia menyaring lebih dari 1,4 juta produk ilegal dan menutup lebih dari 25.000 toko pelanggar kekayaan intelektual. Menurut Pasal 113 Undang-Undang 28 Tahun 2014. Pelanggaran hak ekonomi atau komersial mendapat denda hingga 100 juta dan atau penjara hingga 1 tahun.
Pelanggaran seperti penerjemahan, adaptasi, distribusi, pertunjukan, dan komunikasi komersial mendapat denda hingga 500 juta dan atau penjara hingga 3 tahun. Pelanggaran penggandaan ilegal, misal software mendapat denda hingga 1 miliar dan atau penjara hingga 4 tahun. Jika kerugian besar dan sistematis, denda bisa mencapai 4 hingga 5 miliar dan atau penjara 4 hingga 8 tahun. Kesimpulannya adalah copyright atau hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli seperti tulisan, seni, musik, desain, dan karya intelektual lainnya. Hak ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya selama jangka waktu tertentu. Pentingnya, copyright terletak pada perlindungan terhadap karya kreatif agar tidak disalahgunakan atau dijiplak tanpa izin, sehingga pencipta mendapatkan penghargaan dan insentif untuk terus berkarya. Di era digital, tantangan pelanggaran hak cipta semakin besar karena kemudahan akses dan distribusi karya melalui internet.